Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Niken Ayu Widiawati dan rekan saya Sheila Zulfaiza Bianti Rosyida ingin mempresentasikan materi filsafat pendidikan mengenai pendidikan dan peradaban manusia. Pada materi ini dibahas mengenai 3 topik. Topik yang pertama yaitu hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan ini membahas mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi pendidikan. Yang kedua, hakikat peradaban. Pada topik kedua ini membahas mengenai pengertian, ciri-ciri umum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peradaban. Dan yang ketiga, hubungan pendidikan dan peradaban manusia. Yang dibahas yaitu peranan pendidikan dalam membangun dan menjaga peradaban, peradaban masyarakat modern, dan profesi pendidik dalam membangun peradaban. Topik yang pertama, hakikat pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Inggris yaitu education, sedangkan jika di dalam bahasa Latin disebut dengan educatum, berasal dari kata serta duco. Mengartikan perkembangan dari luar dari dalam atau juga perkembangan dari sedikit menuju banyak, dan duco mengartikan sedang berkembang. Pada dasarnya, pendidikan adalah suatu pembelajaran keterampilan, pengetahuan, juga kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya dengan melalui suatu pengajaran, penelitian, dan juga pelatihan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara atau dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuh anak-anak. Tujuan dan fungsi pendidikan. Di dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang atau mengenai sistem pendidikan nasional pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman, serta juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, serta juga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut David Popeno, terdapat 4 macam fungsi pendidikan, yaitu yang pertama, transmisi atau perpindahan kebudayaan. Yang kedua, memilih dan mengajarkan peranan sosial. Yang ketiga, menjamin integrasi sosial. Yang keempat, sekolah mengajarkan corak kepribadian. Dan yang terakhir, sumber inovasi sosial. Topik yang kedua, yaitu hakikat peradaban. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, budi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semua menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Huntington 2001 mendefinisikan peradaban sebagai sebuah identitas terluas dari suatu budaya yang teridentifikasi dengan melalui dalam unsur-unsur objektif secara umum seperti bahasa, sejarah, agama, ataupun melalui identifikasi diri yang lebih subjektif. Ciri-ciri umum peradaban. Yang pertama, pembangunan suatu kota-kota baru dengan menggunakan tata ruang yang baik, indah, dan juga modern. Yang kedua, menggunakan sistem pemerintahan yang tertib dikarenakan terdapat hukum dan juga peraturan. Yang ketiga, berkembangnya bermacam-macam ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang lebih maju seperti astronomi, kesehatan, bentuk tulisan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, masyarakat yang lebih kompleks dalam berbagai jenis pekerjaan, keahlian, dan juga strata sosial. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi peradaban. Nah, di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi peradaban manusia. Yang pertama yaitu faktor pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh manusia dalam kehidupannya, maka semakin mudah pula manusia menjalani kehidupannya. Selain itu, pendidikan juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peradaban baik yang positif maupun yang sebaliknya. Kemudian faktor yang kedua, yaitu faktor kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK.
Nah, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ini selalu memberi kemudahan bagi segala bentuk aktivitas manusia, karena manusia dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupannya. Jadi, perkembangan iptek ini sangat memegang peranan penting bagi masa depan peradaban umat manusia. Karena apa? Karena tidak ada pilihan lain bagi anak bangsa selain bekerja keras, bekerja cerdas, dan selalu meningkatkan kualitas SDM bangsa melalui adopsi iptek. Lanjut ke topik yang ketiga, yaitu hubungan pendidikan dan peradaban. Yang pertama, peran pendidikan dalam membangun peradaban. Peran utama pendidikan ialah sebagai instrumen sekaligus pelaku untuk perubahan mindset. Dalam istilah populernya ini itu adalah revolusi mental. Nah, selain itu, pendidikan juga berperan sebagai pusat pembudayaan nilai-nilai. Nilai-nilai penting yang perlu dibudayakan adalah nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai sopan santun, nilai keadilan, nilai empati, dan nilai-nilai kearifan yang lainnya. Peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya ya dalam membangun peradaban hidup. Pendidikan sendiri bertujuan mencetak generasi agar lebih berprestasi dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu dengan tambah nilai-nilai moral dan tingkah laku yang telah menjadi sebuah harapan bangsa tersebut. Peradaban hidup suatu masyarakat juga tergantung dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimilikinya. Yang B, pendidikan sebagai penyangga peradaban. Kemajuan peradaban yang dicapai umat manusia dewasa ini sudah barang tentu, tidak terlepas dari peran-peran pendidikan. Pendidikan merupakan tumpuan setiap individu, masyarakat, meraih masa depannya. Membangun peradaban hidup melalui pendidikan adalah suatu tujuan mensintesakan dan mengintegrasikan berbagai dimensi menjadi suatu sistem nilai yang terintegrasi baik politik, ekonomi, sosial, maupun iptek yang secara dinamis terus berkembang, mampu menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan dalam maupun tantangan lain yang telah mengglobal atau mendunia. Nah, jika kondisi ideal tersebut dapat dicapai, maka pendidikan akan bisa mengambil peranan yang cukup besar dalam membangun peradaban hidup setiap individu atau masyarakat secara luas. Jadi sudah jelas ya bahwa pendidikan adalah sebagai fundamental atau dasar dalam kemajuan peradaban umat manusia. Yang C, peradaban masyarakat modern. Ciri peradaban masyarakat modern bertumpu pada penguasaan pengetahuan berimplikasi pada seluruh subsistem budaya yang melingkupinya. Dalam bidang ekonomi, masyarakat modern juga menyelenggarakan seluruh proses perekonomiannya berbasiskan pengetahuan. Hal itu dapat dimaknai bahwa proses produksi barang maupun jasa di era peradaban modern ini tidak lagi hanya berorientasi pada kuantitas produk, melainkan juga sangat bertumpu atau berorientasi pada kualitas dan nilai tambah. Implikasi selanjutnya yaitu bahwa masyarakat yang ekonominya bertumpu pada pengetahuan hanya mampu dikelola oleh SDM yang berkualitas, yang menguasai dan mampu mengimplementasikan pengetahuannya secara baik dan optimal tentunya. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwa perekonomian peradaban masyarakat modern itu berbasiskan penguasaan pengetahuan dan bertumpu pada kualitas dan nilai tambah, serta akan melahirkan dan memiliki SDM yang berkualitas pula. Jadi sangat erat hubungannya antara peradaban dengan pengetahuan. Pengetahuan di sini yang dimaksud tidak lain adalah pendidikan. Yang terakhir yaitu profesi pendidik dalam membangun peradaban. Esensi peradaban yang harus dibangun dalam dan dikembangkan oleh seorang pendidik adalah sinergi iman, ilmu, amal, karya ilmiah, teknologi, institusi pendidikan, dan budaya yang memberi nilai tambah kemaslahatan bagi kemanusiaan.
peradaban tidak lahir dalam ruang hampa. Peradaban dibangun oleh seorang pendidik yang memiliki yang memiliki keyakinan atau iman yang kuat bahwa Allah atau Tuhan itu maha beradab. Memiliki dan mengembangkan ilmu, mengamalkan ilmu yang dikuasainya, dan mewariskannya kepada generasi masa depan dalam bentuk legasi, budaya, dan karya nyata. Intinya, peradaban hidup yang dapat dibangun oleh seorang pendidik itu adalah peradaban ilmu, seni budaya, dan peradaban sistem kehidupan yang dibangun atas dasar iman, ilmu, dan amal soleh, atau karya nyata dan bermaslahat bagi umat manusia. Jadi, sejatinya seorang pendidik itu tidak hanya mendidik dan mengajar anak didiknya untuk menjadi manusia terbaik, tapi juga membangun peradaban yang agung, humanis, universal, dan berkeadaban. Profesi pendidik merupakan profesi paling mulia karena dapat mengantarkan manusia mencapai keutamaan dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta sebagai tujuan utama pendidikan. Profesi pendidik harus dikembangkan dengan sistem pembinaan yang jelas dan tentunya profesional, karena warisan budaya hanya bisa ditransmisikan kepada generasi muda melalui proses pendidikan. Nah, di sini berarti sangat penting ya, bagaimana seorang pendidik ini harus berperan dalam membangun peradaban. Ya, itulah yang bisa kami sampaikan dalam tema pendidikan dan peradaban manusia pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah dan kurang kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.